Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal belajar tentang subprogram dalam bahasa pemrograman Python. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materinya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini biar makin semangat buat videonya dan kita bisa sama-sama belajar lebih banyak lagi tentang dunia IT dan seputar pemrograman gitu ya. Kebalik, seputar dunia IT dan pemrograman. Oke. Nah, di sini kita mau belajar tentang subprogram. Sebenarnya kenapa sih perlu pakai subprogram? Coba kalian bayangin, misal ada OSIS ya, OSIS atau panitia apa gitu, mereka pengen buat sebuah pensi. Nah, biasanya buat ngebikin sebuah acara, buat event gitu kan tugas-tugasnya banyak ya. Nah, apa yang mereka lakuin? Yang mereka lakuin itu kayak ngebagi anggota menjadi masing-masing divisi, di mana masing-masing divisi itu punya punya tugasnya masing-masing, punya tugas spesifik masing-masing. Misal kayak divisi konsumsi, mereka ngurusin buat makan-makannya, buat urusan tentang konsumsi. Terus divisi misalkan divisi keamanan, mereka ngurusin tentang keamanan. Atau divisi acara, mereka ngurusin buat rundown kegiatan acara gitu ya. Begitupun juga pemrograman gitu. Ketika kita mau buat program yang kompleks banget, yang perlu kita lakuin itu adalah memecah kompleksitas pemrogramannya itu menjadi beberapa sub-subprogram yang masing-masing mereka itu punya tujuannya masing-masing. Ngerti nggak? Jadi hmm, ya ibaratnya kayak divisi di dalam sebuah kepanitiaan gitu. Subprogram ini juga dia punya masing-masing tujuan khususnya. Oke, daripada bingung kita lanjut aja dulu ya teman-teman. Kurang lebih gitu tapi. Nah, di sini di sini ada di sini bentar, ini ternyata ada pointer ya, ada laser. Mana laser ya? Laser yang mana nih? Saya mau pakai laser. Nggak ketemu. Nah, ini dia laser pointer. Nah, di sini ini adalah cara cara simple buat uh, subprogram. Subprogram itu ada dua, ada yang function, ada yang method bentuknya. Tapi saya nggak mau jelasin dulu di sini apa perbedaan dua itu. Di sini saya mau jelasin struktur dari ketika kita manggil subprogram gitu. Kalau kita mau buat subprogram, kita harus mendefinisikan nama dari subprogram itu. Kita harus mendefine. Makanya di sini def. Def ini kalau menurut saya sih, saya ngertiin sendiri ini define. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Pokoknya intinya dengan perintah ini dia mendefinisikan kalau kita mau membuat sebuah fungsi. Nah, ini nama fungsinya nih. Ini kita sesuaiin sama tujuan subprogram yang ini. Nah, di dalam sini ada yang namanya parameter. Parameter itu apa? Parameter itu nanti bakal dijelasin lebih lanjutnya, tapi untuk sekarang parameter dulu gitu ya. Di dalam tanda kurung ini ada parameter. Terus di sini ada titik 2. Nah, setelah itu kita pencet enter, biasanya kalau kita pakai IDE yang memang buat Python, mereka langsung kayak ngasih indentasi, ngasih jarak gini. Nah, inilah Python. Python itu dia sensitif terhadap indentasi. Apa itu indentasi? Misal kalian kalau misalkan ngetik itu kalian pencet tab, yang tadinya misalkan hurufnya di sini, kalau kalian sebelumnya pencet tab, nah hurufnya pindah ke sini. Nah, itu indentasi. Nah, kalau misalkan kita mau buat fungsi di Python, itu kita perhatiin indentasinya. Misal nih kita buat nama fungsi di sini nih, mulainya di sini. Berarti instruksi-instruksi yang ada di fungsi ini perlu kita kasih tab sekali. Maka dia di sini nih. Set. Ini berarti masih masuk fungsi.
ini masih masuk fungsi ya, print ini fungsi ini masih masuk si method ini, si function ini. Nah terus di sini nama fungsi argumen ini udah nggak masuk. Kenapa? Karena indentasinya udah keluar dari si fungsi ini. Tadi kan kalau kita mau buat instruksi, kita harus perlu satu tab menjorok ke dalam dari mulainya si def ini, mulainya kata-kata awal dari fungsi ini. Ya mulainya di si def ini. Misal def di sini, maka kita indentasi kita tab sekali, kita masukin, baru kita ketik instruksinya. Setiap mau mulai baris baru, tab lagi, masukin instruksinya. Ntar kalau misalnya kita mau nambahin lagi, berarti kita tab lagi, masukin instruksinya. Begitu kita mau buat codingan yang udah di luar subprogram, kita nggak perlu pencet tab gitu ya. Kayak ini nih udah berarti udah di luar instruksi dari subprogram ini, gitu kurang lebih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada pembuatan subprogram. Nah di sini kita buat metode dulu. Apa itu metode? Nah biar lebih jelas, kita lihat aja di sini. Ini saya buat beberapa subprogram karena tadi kita bandingin sama kepanitiaan. Jadi saya buat ini dev konsumsi, dev keamanan, dev acara gitu ya. Ibaratnya kalau kepanitiaan divisi konsumsi, divisi keamanan, divisi acara gitu ya. Nah si dev konsumsi ini, lihat di sini indentasinya, berarti si print bla 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 ini masuk ke dalam subprogram konsumsi. Jadi si subprogram konsumsi ini kerjanya ngapain? Kerjanya itu menampilkan ke layar ya pakai print. Kami menyediakan konsumsi itu. Sedangkan dev keamanan, ingat ini udah nggak masuk, udah nggak ada hubungannya sama dev konsumsi karena lihat indentasinya udah udah balik lagi, udah setara, ini udah besan gitu. Dev keamanan ini kerjanya ngapain? Kerjanya ini subprogram ini menampilkan ke layar kami menjaga keamanan. Begitupun acara ya. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya kita tinggal panggil aja konsumsi buka kurung tutup kurung, keamanan buka kurung tutup kurung, acara. Ya harusnya ada buka kurung tutup kurung di sini ya. Cuman saya kurang waktu itu. Nah, kalau di slide sebelumnya sini ada parameter sama argumen nih pas manggil nih. Ini kan manggil nih nama fungsi argumen. Di sini kenapa nggak ada? Nah, nanti kita jelasin lagi di selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada subprogram untuk function. Kalau sebelumnya kita method, ini di sini kita function. Bedanya apa? Coba kalian perhatiin. Dia sama-sama isinya dev konsumsi, dev keamanan, sama dev acara, ya. Bedanya di mana? Bedanya di perintah. Yang ini return, ya. Sedangkan yang ini print. Return itu apa? Kalau di bahasa Indonesia ini aja, return itu adalah ngembaliin sebuah nilai. Jadi bisa dibilang function itu adalah subprogram yang mengembalikan sebuah nilai. Dia selalu mengembalikan sebuah nilai gitu. Dan cara manggilnya juga beda. Cara manggilnya itu kita perlu pakai print. Beda sama yang ini. Yang ini nggak perlu kita panggil print, kita tinggal panggil aja si divisi konsumsinya ini. Karena di sini perintah si yang ada di dalam subprogram ini udah ada printnya. Kalau kita pakai print juga, print konsumsi gitu, berarti nanti jadinya print gitu kan. Jadi printnya double. Jadi kita nggak perlu panggil print lagi buat manggil konsumsi. Kalau ini kita pakai print, kenapa? Karena ini instruksinya return. Return tuh ngembali nilai. Ngembalinya gimana? Misal kita print, terus di sini nama fungsi, misalkan konsumsi kan. Ini kita panggil. Begitu kita panggil ke sini, nah dia ada instruksi kembalikan nilai kami menyediakan konsumsi. Maka di sini jadinya balikin ke sini nih. Nah, maka print ini bakal jadi print kami menyediakan konsumsi dari sini ya. Nah, gitu kira-kira. Maka yang akan output ke layar sama aja kayak gini. Kami menyediakan konsumsi. Gitu. Makanya kalau function biasanya kita butuh kayak print gini. Sedangkan kalau method kita bisa kita panggil printnya di sini. Tuh. Jadi di sini kita tinggal panggil aja.
Oke. Nah, di sini kita ada latihan nih, latihan menghitung luas wilayah. Mungkin karena videonya kepanjangan, mungkin akan saya jadiin di video part 2 buat subprogram. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Ya, sampai berjumpa di video part 2 nya. Kita bakal ngebahas tentang latihan luas wilayah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.